Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, saya Ari Sabto Nugroho, calon guru penggerak angkatan 4 dari UPT SMP Negeri 3 Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu. Saya akan coba menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang pertama, saya mempercayai bahwa peserta didik harus mencapai ketuntasan kurikulum saja. Dalam artian, materi pembelajaran harus semua tersampaikan ke peserta didik tanpa melihat kemauan dan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, proses pembelajaran masih lebih ke teacher center dibandingkan ke student center, di mana proses pembelajaran masih ditentukan oleh gurunya. Dan yang ketiga, dalam proses pembelajaran masih mengutamakan aspek kognitif atau pengetahuan saja, sedangkan aspek afektif, psikomotor, dan pembentukan karakter peserta didik sering dikesampingkan. Yang keempat, beranggapan bahwa kelas yang bagus adalah kelas yang tenang. Hal ini menyebabkan peserta didik hanya melakukan 3D saja: duduk, dengar, dan diam. Hal ini menyebabkan terjadinya pembunuhan kreativitas peserta didik yang sebenarnya memiliki potensinya masing-masing. Yang kelima, saya masih menggunakan buku paket sebagai sumber belajar utama, karena saya beranggapan bahwa dari buku paket cakupan materi pelajaran sudah cukup memadai. Yang keenam, saya jarang melakukan praktikum, karena praktikum membutuhkan waktu yang lama, sehingga takut materi tidak selesai. Padahal dalam mata pelajaran IPA yang saya ampu, seharusnya peserta didik lebih banyak melakukan praktek untuk menemukan konsepnya sendiri. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, merubah pola pikir atau mindset saya bahwa peserta didik merupakan kertas kosong yang bisa kita tulis sesuai dengan kemauan kita. Pada kenyataannya, peserta didik sudah membawa potensi-potensi dan karakter masing-masing, dan tugas pendidik adalah menuntun, mengarahkan, dan mengawasi agar potensi-potensi dan karakteristik itu dapat menghantarkan peserta didik mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Yang kedua, merubah pemikiran saya bahwa nilai tinggi adalah bukti keberhasilan proses pembelajaran. Sebenarnya, perubahan budi pekerti atau perilaku peserta didik menjadi lebih baik, itulah keberhasilan pendidikan yang sesungguhnya. Yang ketiga, setiap rumah adalah sekolah, dan setiap orang adalah guru. Ini menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya terjadi di sekolah, tetapi bisa di mana saja. Juga bahwa setiap orang hendaknya bermanfaat bagi orang lain, berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Yang pertama, membuat kesepakatan kelas yang berisi apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama proses pembelajaran. Yang kedua, melakukan diagnosis non-kognitif yang bertujuan untuk mengukur aspek psikologis dan kondisi emosional peserta didik sebelum memulai pembelajaran. Yang ketiga, merancang model atau metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, sekaligus juga dapat mencapai target kurikulum yang diinginkan. Yang keempat, menggunakan berbagai media belajar yang menarik sebagai sumber belajar, seperti penggunaan komik.
Yang kelima, berkolaborasi dengan teman sejawat, stakeholder, dan orang tua atau wali peserta didik untuk mendukung proses pembelajaran. Dari setiap pemikiran-pemikiran yang telah disampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan dilakukan dengan proses yang menyenangkan, yang berpusat pada anak, sehingga anak dapat merasakan merdeka belajar, namun tetap menjunjung nilai budaya dan kemanusiaan, agar cita-cita terwujudnya profil pelajar Pancasila dapat terrealisasikan. Demikian tadi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Guru bergerak Indonesia maju.